Bijak Berplastik merupakan inisiasi dari Danone Aqua, di mana pihaknya menyediakan truk yang dirancang khusus untuk menampung 50 kg sampah botol plastik bekas yang nantinya akan dibawa ke Recycling Business Unit atau RBU Danone Aqua terdekat. Di sana, botol bekas bakal diproses sebagai bahan baku botol baru atau produk lain seperti kain sintetis. Selain itu, Danone Aqua juga menyediakan beberapa hydration station di area Car Free Day yang dapat dimanfaatkan pengunjung Car Free Day yang membawa tumbler untuk melakukan isi ulang airnya. Nah, kehadiran truk bijak berplastik yang telah diperkenalkan sejak 2018 ini bertujuan untuk menyebarkan pemahaman mengenai pengelolaan sampah yang baik melalui pengumpulan sampah, edukasi 3R, reduce, reuse, recycle, dan inovasi kemasan produk. Berikut adalah beberapa stakeholder yang dapat turut andil dalam kampanye ini. Menjalankan suatu kampanye dari Danone Aqua yang bernama Bijak Berplastik pastinya harus menggandeng beberapa stakeholder yang ada. Nah, yang pertama yaitu pemerintah setempat. Nah, untuk melaksanakan suatu event itu harus mendapatkan persetujuan dari pemerintah setempat. Nah, misalnya untuk melaksanakan event Car Free Day di DKI Jakarta, pastinya harus mendapatkan izin dari pemerintah DKI Jakarta. Stakeholder pemerintah ini sangat penting karena tanpa adanya pemerintah ini tidak dapat izin untuk melaksanakan kampanye sehingga tujuan dari kampanye tidak tersampaikan dengan baik. Oke, yang kedua yaitu pelaku bisnis di bidang pengelolaan sampah. Nah, pihak-pihak seperti ini penting karena mereka menjadi penyalur antara masyarakat dengan tujuan kampanye. Oke, yang ketiga yaitu pihak-pihak provider transportasi seperti Gojek, Grab, dan lain-lain. Transportasi seperti ini tuh udah melekat dengan masyarakat. Masyarakat sudah sering menggunakan transportasi seperti ini, sehingga hal ini tuh dapat memudahkan masyarakat untuk menyalurkan sampah plastik mereka kepada recycling center dari Danone Aqua. Terus kami juga pikir bahwa pihak-pihak seperti ini penting bagi kampanye bijak berplastik. Stakeholder berikutnya yaitu desainer. Kami menggolongkan desainer sebagai stakeholder yang tergolong penting karena mereka kami yakini dapat membuat desain baju atau rancangan baju yang terbuat dari bahan-bahan daur ulang khususnya plastik, sehingga secara tidak langsung maupun secara langsung mereka bisa mengedukasi masyarakat bahwa dengan adanya daur ulang plastik, sampah plastik dapat menjadi sesuatu karya yang memiliki nilai guna. Kemudian influencer. Kami menggolongkan influencer seperti TikToker, YouTuber, atau selebgram sebagai stakeholder yang sangat penting karena mereka memiliki power di mana follower mereka akan mengikuti apa yang mereka katakan atau apa yang mereka lakukan. Seperti contohnya, jika seorang selebgram mengikuti campaign bijaknya berplastik yang diadakan oleh Aqua ini, maka secara tidak langsung follower mereka juga akan mengikuti campaign ini karena power yang dimiliki tersebut, sehingga follower mereka akan cenderung mengikuti apa yang mereka lakukan. Stakeholder selanjutnya itu adalah asosiasi pecinta alam. Asosiasi yang terlibat dalam kerjasama event yang diadakan oleh Danone ini bisa bersifat lokal maupun internasional. Alasan kami memilih asosiasi pecinta alam agar kampanye gerakan bijak berplastik ini bisa dihadiri oleh orang yang benar-benar peduli terhadap lingkungan, di mana setiap asosiasi pecinta alam ini mempunyai anggota yang banyak yang diharapkan bisa menyukseskan acara kampanye ini. Asosiasi pecinta alam di daerah Jakarta itu antara lain ada Arnyakala, Estetika, Agrawitaka, Arke Protrix, dan Arga. Asosiasi ini sangat penting untuk ikut berpartisipasi karena dengan keikutan sertaan asosiasi pada acara kampanye gerakan bijak berplastik ini bisa membantu dalam hal publikasi ke media seperti liputan tentang kegiatan asosiasi mereka. Stakeholder selanjutnya itu adalah media. Media merupakan stakeholder yang mempunyai peranan sangat penting pada kampanye gerakan bijak plastik yang diadakan oleh Danone. Karena laporan dari para wartawan, media, massa dari stasiun televisi, pemancar radio, dan media internet akan berpengaruh pula kepada masyarakat dalam mengambil keputusan untuk mengunjungi event tersebut. Karena media bisa menjadi gatekeeper dari sebuah informasi yang telah disebarluaskan. Isi dari informasi untuk menarik para pengunjung yaitu bisa berupa konsep event, kegiatan event dari awal hingga event selesai, program apa saja yang diadakan, dan dinamika dari para partisipan di kegiatan kampanye gerakan bijak berplastik tersebut. Berikutnya adalah anak perusahaan. Danone dapat memanfaatkan momen tersebut dengan mendirikan booth stand seperti bazar yang menjual produk-produk dari anak perusahaan Danone itu sendiri agar semakin dikenal oleh khalayak. Selanjutnya adalah sponsor. Sponsor memberikan kontribusi yang sangat penting dalam penyelenggaraan event, tidak hanya dalam hal finansial, namun juga dapat berupa barter seperti penyedia layanan hotel, transportasi, dan lain sebagainya. Dengan ini, mereka akan mendapatkan brand exposure atau brand awareness, bahkan brand recognition.
Event yang sukses dibanjiri pengunjung juga berdampak positif pada sponsornya. Dan yang terakhir adalah MySmash. MySmash ini sendiri adalah aplikasi berbasis web dan mobile yang bertujuan untuk mendukung kegiatan operasional bank sampah di seluruh Indonesia.